Assalamualaikum Bu Rahayu, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak, alhamdulillah baik. Nah Bu Rahayu, Oke. hari ini kan sesuai dengan rencana kita, Ibu kan akan melakukan coaching nih. Oke. Nah kita kemarin janjian, Ibu mau ketemu dengan saya untuk pelaksanaan coachingnya nanti. Oke Pak, ini saya akan melakukan coaching sebagaimana yang sudah saya pahami tentang langkah-langkah coaching itu. Saya akan menggunakan langkah-langkah Tirta itu Pak. Mulai dari kita tahu tentang tujuannya, terus identifikasi masalahnya, terus rencana aksinya apa, terus tanggung jawabnya bagaimana, seperti itu nanti akan saya gali dari coach saya. Baik. Berarti yang harus kita diskusikan pertama ini tadi kan adalah rubrik dari pelaksanaan coachingnya tadi Ya, ya. betul. Itu yang sudah Ibu sebutkan tadi itu ya. Ya. Rubriknya nanti adalah terkait dengan langkah-langkah pelaksanaan coaching dari tujuan, Ya. kemudian identifikasi masalah, kemudian apa lagi betul? Rencana aksi, tindakan. rencana Ya, rencana tindakan, aksi. kemudian tanggung jawab yang Ibu sebutkan tadi. Iya. Untuk berikutnya nanti Ibu selain itu tadi kompetensi yang akan Ibu kembangkan dalam pelaksanaan coachingnya nanti apa? Tujuan coaching itu kan untuk mencari solusi, di mana solusi itu bisa muncul dari coach sendiri apa. Iya. Nah, untuk seperti itu saya itu harus bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya. Itu terutama. Kadang-kadang saya itu untuk mancingnya ini Pak, untuk membuat pertanyaan berbobot ini kadang saya kurang begitu ahli, tapi insya Allah nanti akan saya perdalam lagi bagaimana cara membuat pertanyaan yang berbobot untuk mancing-mancing agar keluar solusi dari si coach sendiri, seperti itu Pak. Dan yang kedua, saya harus betul-betul dalam keadaan saya sadar diri bahwa saya sedang meng-coach, hadir penuh gitu, dengan saya mendengarkan. Dan seandainya pada saat coach itu bercerita, saya tidak boleh maksudnya pada saat coach bercerita itu saya punya asumsi atau saya punya label pada coach ini. Nah, itu saya berusaha untuk menghindari itu Pak. Mungkin seperti itu Pak. Baik, berarti ada beberapa kompetensi nanti yang ingin Ibu kembangkan. Namun karena ini nanti kan keterbatasan kami sebagai observer juga, barangkali bisa dilakukan perbaikan secara bertahap. Lebih spesifik barangkali itu nanti untuk pelaksanaan coaching yang kali ini saja, itu spesifik di yang mana yang Ibu nanti akan dikembangkannya? Ya, saya ingin yang perlu diobservasi nanti. Tirtanya, dan yang kedua tentang ini Pak, pertanyaan yang berbobot itu di Tirta. Yang di Tirta itu khusus di pertanyaan berbobot. Saya ingin ini diobservasi. Terus yang kedua hadir penuh itu Pak. Jadi pertanyaan berbobot, kemudian kehadiran penuhnya itu ya untuk kompetensinya. Jadi dua tadi Bu ya. Selanjutnya nanti satu lagi coba Ibu, barangkali dari percakapan itu nanti kira-kira nanti indikator dari ketercapaian pengembangan kompetensi yang Ibu inginkan tadi seperti apa indikatornya itu? Kalau menurut saya, kalau si coach ini sudah bisa memunculkan jalan keluar atau solusi dengan mandiri, maksudnya dari dalam diri si coach ini sendiri, itu saya rasa saya berhasil nge-coach, seperti itu Pak. Ya, jadi indikator keberhasilannya adalah bahwa ketika si coach tadi itu berhasil menemukan solusi dari permasalahannya, yang mana solusi itu dari dalam dirinya sendiri, maka itu adalah sudah suatu keberhasilan. Terima kasih Bu Rahayu, saya rasa cukup untuk persiapan ini. Saya tidak sabar untuk segera kita bisa ketemu di observasi kucing. Iya Pak, matur nuwun sangat. Ini saya dapat observer, maksudnya minta waktu Bapak untuk mengobservasi saya. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu Monggo. Selamat sore Bu Ayu. Selamat sore Pak Kurniawan. Permisi Bu ya. Saya mengulangi waktunya sebentar. Sesuai dengan perjanjian kita tadi, kalau sekarang saya mau ngobrol-ngobrol curhat sama Bu Ayu terkait dengan apa yang sudah
ceritakan. Pak Kurniawan kok kayaknya ini, maaf ya Pak Kurniawan. Iya. Pak Kurniawan enggak apa-apa, enggak usah minta maaf atau apa. Kita kan sudah janjian ini tadi. Kemarin kan sudah janjian. Enggak kok, enggak mengganggu saya, enggak mengganggu karena sudah saya janjian itu saya ada waktu ini makanya kita bisa ketemu di sini. Ada apa Pak Kurniawan? Monggo kalau mau diskusi. Begini Bu Ayu. Sebelum menjelang pelaksanaan penilaian akhir semester di SD ya, khususnya di sekolah saya, sudah diketahui dari beberapa informasi dari guru kelas, dari guru mata pelajaran, terutama guru agama, guru BJUK itu menyampaikan bahwa salah satu murid namanya Adit ini sudah tidak masuk selama 1 bulan, perkiraan 1 bulan lebih. Nah, kebetulan ini 2 hari lagi atau 3 hari lagi akan ada pelaksanaan ujian semester. Ya, betul sekali Bu. Terkait sama itu saya merasa resah bagaimana nanti anak ini seandainya tidak bisa hadir pada saat ujian semester 1, manakala penentuan dari kenaikan kelas di semester 2 ini Bu ya, maaf tadi penentuan kenaikan kelas juga dari kehadiran juga yang sangat menentukan, dan kemudian kompetensi akademiknya dan juga yang lain-lainnya. Ini nanti saya ingin berbagi terkait itu sama Bu. Ini kalau saya amati dari hasil cerita dari Pak Kurniawan tadi, Pak Kurniawan ini khawatir dengan siswa yang bernama Adit. Betul Ibu. Karena sudah 1 bulan tidak masuk, sedangkan ini mau kenaikan kelas, asesmen di akhir tahun. Nah, ini parah ya Pak, kalau sudah 1 bulan ini parah. Saya rasa betul Bu, memang kehadiran yang sudah melebihi dari pedoman pedoman kehadiran yang seharusnya kehadiran itu di total sekian, tapi itu sudah melebihi, tidak banyak absennya. Baik, jadi tujuan kita diskusi ini apa Pak kira-kira? Yang saya inginkan dari percakapan ini sama Bu Ayu, saya bisa menemukan nanti suatu solusi terkait bagaimana nanti supaya anak ini bisa masuk gitu Bu. Kalau waktunya pas itu anak itu bisa ikut ujian, meskipun itu minimal hanya waktu pas itu saja. Saya kira itu. Ya. Berarti itu adalah kondisi ideal yang Bapak inginkan, di mana anak itu masuk. Betul. Walaupun pada saat pada saat asesmen saja, seperti itu Pak ya? Iya, pada waktu pelaksanaan ujian semester itu saja maksud saya. Iya. Nah, kalau memang kondisi ideal yang seperti ini ingin Bapak capai, berarti Bapak ini mungkin sudah melakukan pendekatan atau cari informasi kenapa anak ini tidak masuk. Mungkin seperti itu Bapak? Iya, betul sekali. Saya lupa itu Bu. Kemarin salah satu dari rekan saya sudah ada yang mencoba untuk mencari informasi terkait namanya Adit itu ke temannya, tetangganya, karena dia rumahnya hampir berdekatan dengan rumahnya Adit, sehingga dia hanya bertanya saja. Mungkin untuk secara detailnya masih belum didapatkan informasi terkait sama faktor dari Adit yang tidak bisa masuk selama 1 bulan itu. Iya, jadi tetap sudah mencari informasi, tapi sebatas kepada temannya si Adit ini ya Pak ya? Iya. Itu langkah pertama. Mungkin Bapak ada alternatif tindakan lain, rencana apa yang ingin Bapak ini agar si Adit cepat-cepat bisa masuk, karena ini kan sudah hampir asesmen. Betul. Rencana aksi apa?
sangat sangat saya inginkan memang itu dari rencana-rencana yang begitu gimana nanti terhadap permasalahan ini. Ya tentunya nanti saya punya rencana ingin mendatangi secara langsung ke rumahnya, atau saya ingin berkomunikasi langsung dengan pihak keluarganya, khususnya orang tuanya itu. Mungkin dari situ ya saya bisa mencari keberadaan informasi terkait sama keadaan Adit yang sebenarnya itu bagaimana, dan bisa nanti memberikan suatu nasihat mungkin supaya bisa masuk ke dalam podcast gitu ya. Betul Pak. Iya, karena ini keadaan sudah parah, sudah 1 bulan. Kira-kira Bapak untuk melaksanakan rencana aksi itu apa butuh pendamping atau kolab dengan siapa, atau cukup sendiri saja Pak? Jelas saya butuh seorang pendamping terkait juga penghubung komunikasi antara orang tua Adit dengan pihak sekolah. Mungkin saja saya akan mendatangi ke kepala sekolah dulu. Saya mungkin berbicara ke kepala sekolah yang minta izin saya mengadakan kunjungan visit. Iya. Kemudian saya kemudian saya juga mengajak teman rekan saya juga untuk sebagai informan sebagai penunjuk jalan. penunjuk jalan ke rumahnya. Iya, nggak tahu saya. alamatnya. Iya, karena dari alamat yang tidak saya ketahui. Iya. Oke, saya kira bisa saya lakukan itu nanti. Kapan kira-kira itu Pak? Karena ini kan sudah hampir. Secepatnya Bu, insya Allah kalau tidak sibuk besok habis setelah selesai jam pelajaran saya akan langsung ke rumahnya Adit, izin dulu ke kepala sekolah, nanti saya izin ke sekolah, kemudian langsung saya berangkat bersama rekan saya. Jadi setelah pembelajaran ya Pak, yang tidak mengganggu, maksudnya tidak mengganggu rutinitas, tetapi tetap fokus pada siswa. Iya Pak, bagus ini. Jadi setelah kita omongan ini, setelah kita diskusi ini, apa yang sudah Bapak dapatkan setelah kita diskusi ini? Dari diskusi yang sudah saya lakukan sama Bu Ayu, alhamdulillah Bu Ayu sudah mengarahkan saya dengan dengan langkah-langkah, cara dan strategi bagaimana untuk menemukan suatu solusi dari masalah tadi. Jadi saya merasa lega dan pikiran saya sudah mulai merasa ringan dalam pikiran saya. Ya mudah-mudahan nanti saya bisa melaksanakan rencana saya itu dengan penuh komitmen. Iya, ini Bapak tadi sudah punya rencana aksinya langsung ke home visit, ini sudah bagus. Dan siapa tahu juga Pak, ternyata di sana ada mangganya sudah berbuah Pak. Kan nah, seperti itu. Kita tahu tentang anak itu bagaimana, dan tujuan Bapak untuk, kan ada juga sih Pak, murid tidak masuk ya sudah dibiarkan seperti itu. Ini tujuan Bapak mulia sekali, dan saya ingin kabar terbaru dari Adit bagaimana. Mungkin Bapak boleh telepon saya lagi atau langsung ke sini juga, tidak apa-apa. Iya. Terima kasih banyak sama-sama. atas saran dan arahannya. Iya, dan alhamdulillah Bapak kalau sudah merasa puas. Saya kira cukup dulu Bu ya pertemuan ini, karena saya juga punya kesibukan di luar jam ini. Saya mohon pamit dulu. Terima kasih Bu. Ya, jangan sungkan-sungkan Pak ke sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Bu Rahayu, Ibu tadi telah melaksanakan proses coaching. Bagaimana Ibu menilai performa Bu Rahayu sendiri tadi? Alhamdulillah Pak, saya menganggap bahwa ini coaching saya yang terakhir ini sudah
lebih baik dari yang biasanya. Karena apa? Saya sudah berhasil membuat pertanyaan berbobot sehingga si coach ini menemukan solusinya. Seperti itu Pak, secara mandiri terutama. Iya. Secara umum berjalan dengan lancar sesuai rencana Bu ya. Iya. Secara spesifik Bu, barangkali apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian dari pada saat kita pasca tadi? Iya. Saya itu mendengarkan dengan seksama, hadir secara penuh. Lalu saya itu membuat pertanyaan berbobot untuk mancing-mancing agar keluar solusi dari psikoji itu tadi Pak. Iya. Ya, baik Bu. Kalau demikian boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya Bu ya? Iya. Itu tadi memang benar yang saya sampaikan oleh Bu Rahayu tadi. Ibu sudah melakukan sesuai dengan rencana yang Ibu sampaikan pada saat pra observasi. Ibu sudah memulai dari langkah-langkah tirta itu ya, tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksinya sudah juga kelihatan, kemudian tanggung jawab yang dimunculkan juga sudah kelihatan, kemudian Ibu juga hadir penuh, kemudian juga mendengarkan dengan sangat penuh perhatian tadi, kemudian juga pertanyaan-pertanyaan Ibu juga sudah ajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga tadi akhirnya Kuci berhasil menemukan solusi dari permasalahan beliaunya tadi. Namun demikian Ibu, barangkali untuk kedepannya Ibu ingin melakukan suatu pengembangan pada kompetensi yang apa ya Bu? Untuk kedepannya, tetap Pak, dengan saya ingin mengembangkan tetap di ini variasi atau pertanyaan berbobot yang bervariasi. Karena apa? Kadang-kadang kita sudah berbobot di satu item saya sudah mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, sudah dijawab dan itu merupakan solusinya. Tetapi saya harus bisa lagi membuat pertanyaan berbobot, memancing lagi agar punya beberapa macam solusi gitu Pak, yang bervariasi. Jadi kalau solusi ini tidak tercapai, jadi solusi A, B, C. Seperti itu Pak, saya inginnya ke depan. Iya. Ya, kalau demikian memang kita untuk meningkatkan kualitas diri itu kan harus selalu mengembangkan diri ya, melakukan refleksi seperti Ibu sampaikan tadi. Dan akhirnya saya tidak sabar lagi nanti suatu saat kita ketemu lagi. Saya dikasih kesempatan untuk mengobservasi lagi. Sementara untuk hari ini kita cukup sekian dulu. Sangat Pak. Ya, terima kasih. Saya sangat berterima kasih pada Ibu. Saya juga belajar banyak dari Ibu. Iya, sama-sama kita belajar. Terima kasih.